hari ini laut kita itu kotor. Kotor bukan karena kotor pencemaran. Laut kita itu digunakan oleh sebagian atau beberapa nelayan yang mungkin dalam tanda petik kurang paham dengan pemanfaatan frekuensi itu. Jadi kita pengen luruskan semua ini agar mereka makin kesini itu makin ngerti, makin tahu. Otomatis dengan mereka makin paham, makin tahu, gangguan itu akan mulai berangsur-angsur akan berkurang. Sobat Frekuensi, kembali lagi di podcast Balmon Manado, Be Fresh Balmon Manado, Bercerita Frekuensi episode 14. Bersama saya Intani Paramita, dan di sini kita bersama narasumber kita, Bapak Herianto selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Intan, halo selamat pagi sahabat frekuensi. Ya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Intan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Alhamdulillah. Bersama kita juga sudah ada Bapak Noipsel Dalawo selaku Ketua Tim Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Dek Intan. Apa kabarnya Bapak hari ini? Baik Dek Intan. Baik sekali ya. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait dengan IKRAN atau Izin Komunikasi Radio Nelayan. Seperti yang kita ketahui bahwa Ditjen SDPPI kembali meluncurkan layanan baru yang diperuntukkan bagi nelayan, yaitu Izin Komunikasi Radio Nelayan atau biasa disebut dengan IKRAN. Nah, di sini apa nih perbedaan IKRAN dan izin penggunaan frekuensi maritim? Mungkin dari Bapak Heri dulu. Saya dulu ya? Iya, Bapak. Oh baik, Silahkan, terima kasih Bapak. Mbak Intan. Halo sahabat frekuensi, jadi memang benar adanya yang disampaikan sama host kita Mbak Intan, bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia meluncurkan produk layanan baru, yaitu IKRAN. IKRAN itu sebenarnya sama dengan komunikasi radio yang lain, tetap basicnya menggunakan frekuensi ya. Cuma IKRAN ini lebih diutamakan kepada para nelayan. Kenapa para nelayan? Kita ketahui bahwa Indonesia sangat luas lautnya ya, sangat luas. 3.250.000 sekian kilometer persegi luas laut. Potensi ini harus kita kelola, harus kita jaga, karena kita ketahui nelayan kita yang beroperasi di Laut Indonesia itu semua menggunakan frekuensi radio. Jadi untuk memfasilitasi ini agar penataan pengelolaan frekuensi itu akan lebih baik ke depan, nelayan-nelayan ini kita fasilitasi untuk bisa mereka menggunakan frekuensi sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar di dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan gangguan frekuensi radio ke pengguna yang lain. Itu mungkin Mbak Intan dasarnya. Itu ya. Nah, untuk hal yang mendasari serta tujuan atau pertimbangan Ditjen SDPPI dalam mengeluarkan IKRAN ini seperti apa? Mungkin dari Bapak Noipsel, silakan bisa menambahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, para pemirsa di manapun berada. Jadi hal yang mendasar terkait dengan izin IKRAN ini adalah meminimalisir yang namanya interferen atau gangguan penerbangan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu selalu diklaim oleh penerbangan internasional karena setiap pesawat internasional yang melewati di wilayah Indonesia selalu mengalami yang namanya gangguan komunikasi. Nah, lagi-lagi komunikasi ini terindikasi dari laut. Nah, kita ketahui bersama bahwa kebutuhan di laut ini sangat banyak. Nah, di kapal sendiri bahwa perangkat itu bukan hanya terkait dengan perangkat maritim. maritim. Ya.
Jadi ada juga perangkat yang namanya all band. Nah, komunikasi antara kapal dengan kapal, kapal dengan pemilik kapal di darat tidak bisa diakomodir dengan perangkat marine karena sifatnya perangkat marine adalah standby. Nah, kemudian bagaimana terhadap misalnya komunikasi antara kapal satu dengan kapal yang lain dan kapal dengan pemilik kapal, itu harus ada yang namanya membutuhkan perangkat all band istilahnya. Kemudian dari itu pemerintah mengalokasikan, coba mencari solusi bagaimana komunikasi, bagaimana meminimalisir yang namanya gangguan tadi, maka dialokasikanlah frekuensi untuk komunikasi iklan. Jadi lagi-lagi mendasar adalah meminimalisir terjadinya potensi gangguan. Barangkali itu gambaran sederhana. Oke, jadi meminimalisir gangguan ya Pak? Penerbangan. Oke, seperti itu. Nah, untuk spesifikasi alat dan perangkat yang digunakan ini seperti apa Pak? Jadi untuk perangkat yang digunakan, pertama harus sesuai standar. Jadi kita bersama bahwa semua perangkat yang masuk, perangkat telekomunikasi yang masuk di wilayah Indonesia harus diuji dan harus ada yang namanya sertifikasi perangkat. Nah, standar terhadap komunikasi menggunakan perangkat itu harus terstandarisasi. Jadi selain punya izin iklan tadi, perangkatnya juga harus tersertifikasi. Harus sesuai standar dan sesuai spesifikasi, harus ada juga sertifikasi perangkatnya ya Pak? Betul. Seperti itu. Oke, untuk di sini upaya apa saja nih yang Balmond lakukan, Balmond Manado tentu saja untuk nelayan sehingga nelayan dapat berkomunikasi menggunakan frekuensi dengan baik dan benar. Bapak Irianto silahkan. Baik, upaya ya. Terkait upaya itu kita udah lakukan sangat luar biasa ya. Effort kita udah melakukan itu untuk agar pemanfaatan frekuensi bukan semua nelayan, ke semua pengguna, stakeholder pengguna frekuensi sudah kita lakukan. Upaya-upaya kita pertama kita melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, kita berikan himbauan, kita memberikan semacam iklan layanan masyarakat juga kita sampaikan melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Bahkan sahabat frekuensi tahu sendiri, kita Balmond Manado juga punya platform media sosial yang dapat kita gunakan untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Nah, berkaitan dengan itu bahwa beberapa waktu lalu juga Balmond Manado telah mencanangkan ya, teman-teman tahu sendiri kita mencanangkan bulan tertib frekuensi radio di Sulawesi Utara. Nah, itu cukup banyak kegiatan yang kita create di sana kepada masyarakat, baik nelayan, pengguna frekuensi, baik yang point to point, seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah juga kami undang untuk mengikuti kegiatan itu. Intinya bahwa upaya Balmond kita maksimalkan untuk memberikan pemahaman terkait pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Sulawesi Utara. Jadi dengan harapan bahwa apa yang kami lakukan ini ada umpan balik, ada feedback dari masyarakat terkait dengan pemanfaatan spektrum frekuensi itu sendiri. Baik, saya sedikit mungkin menambahkan terkait dengan upaya yang dilakukan Balmond Manado. Jadi memang tujuan Balmond Manado adalah terhadap keselamatan jiwa, terutama di nelayan. Memang kita terus berupaya melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap bagaimana pemanfaatan frekuensi radio khususnya di bed nelayan dengan cara melakukan yang namanya bimbingan teknik sertifikat operator radio khususnya di LRC, itu komunikasi radio jarak jangkau jauh.
Jadi ini juga memang salah satu syarat untuk memperoleh namanya izin iklan. Di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini kami menyisipkan materi tentang tata cara komunikasi yang baik, menggunakan frekuensi yang baik di band frekuensi nelayan. Jadi selain materi ini, kami juga menyampaikan terkait dengan teknik radio atau SOP juga terkait ke percakapan. Barangkali prosedur. iya, SOP terkait dengan percakapan di laut. Barangkali itu yang jadi ketambahan dari saya. Oke, baik. Nah, kembali lagi ke pertanyaan teknis nih Bapak. Mungkin untuk kanal frekuensi berapa nih yang diperuntukkan untuk iklan? Yang mau menjawab Bapak atau Pak Noib? Oh iya. Kalau kanal frekuensi sebenarnya sebagaimana sudah dirilis juga ya sesuai dengan peraturan Dirjen nomor 128 ya Pak Noib ya, bahwa khusus nelayan kita itu dialokasikan di beberapa band frekuensi, khususnya di HF. Di 5 mega, kemudian ada di 6 mega, di 7, 8 mega, kemudian di 10, di 11, 13 dan 14 mega. Jadi nelayan itu tinggal memilih. Data kanal frekuensi ini sudah kita rilis, kita publish untuk mereka bisa manfaatkan karena sudah dilakukan trial terhadap kanal-kanal ini. Hasil trial memang sangat baik untuk digunakan untuk nelayan. Namun demikian perlu kita lakukan sosialisasi lagi terhadap pengguna karena mereka sudah cukup lama menggunakan frekuensi yang mereka anggap sudah cukup familiar. Nah ini mereka punya posko sendiri di nelayan itu untuk komunikasi antar nelayan, kemudian antar sesama kapal, sama-sama kapal, kemudian sama nelayan yang lain, kemudian dari kapal itu ke pemilik kapal atau ke pengelola kapal. Udah punya frekuensi. Jadi memang perlu sedikit lagi pendekatan kita bahwa kita memberikan pemahaman agar mereka bisa familiar dengan kanal-kanal frekuensi yang sudah kita tetapkan di Perdirjen tersebut. Oke, baik. Nah, untuk persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengurusan iklan? Ditahan dulu untuk jawabannya, kita akan jeda setelah pesan-pesan yang satu ini. Lu orang tenang-tenang aja. Pokoknya besok 10 tong tunanya Glen A kelas 1 kilima. Oke? Oh, kamsia. Serang, sebelah. Oyongke. Yako. Sini ya. Coba lu kontak tuh kapal Golangotinya, ha? Siapa? Kong sampai sekarang belum sampai. Itu ikan sama kilim besok. Cepat. Siap kok, nanti cuma mau ngomong kok. Oh, cepat. Juliet Zulu Alpha 716 Bravo Juliet Charlie monitor. Om itu jadi tuh ya sia-sia 3 hari 3 malam kita dapat latihan ini. Kita ada mau ikut Piala Dunia lato-lato. Oh, Dodo nyak di darat, nyak di laut, yang tak selamat dari ini permainan. Pada suara nih, tunggu dia dulu. Bantal nang Papua dengan sekalian permainan yang ada di laut. Di sini Juliet Julu Alpha 716 Bravo Juliet Charlie. Aduh, lupa kresek-kresek nih nggak jelas. 716 Papa Romeo Victor dengan operator Ungke. Suaranya nggak jelas, pindah channel 7 Jo. Juliet Julu Alpha 716 Bravo Juliet Charlie. Di sini operator Utu memanggil
Juliet Julu Alfa 716. Bahasa apa ini? So Juliet So ini. mesti begitu, sesuai standar komunikasi ikran. Aduh. Kenapa so ada DP keren-keren? Ikran itu izin komunikasi radio nelayan. Berdosa. Juliet Julu Alfa 716 Bravo Juliet Charlie. Di sini operator untuk memanggil. Begini kok baru jelas. Kau di mana dong? Bukan main ngoni untuk. So tanggal begini, kong belum sampai-sampai, hah? Coba pontal di mana ngoni ini, hah? Aduh kasihan, kok minta maaf. Bersyukur orang ini masih sehat-sehat, kasihan kok. Sehat-sehat, ngana pemuka sehat, hah? Oh so pusing, order 2 miliar, semua dapat cancel. Gala-gala ngoni belum sampai, hah? Bukan begitu kok. Kok kasih kau sampai siksa ini? 3 hari tolong ada badai kok. Itu ombak 4,5 meter, 5 meter dengan kok. Hanya, iyo dan mutu. Ungkeknya nak pernah bilang pak kita. Dia cuma bermain HP. Lama-lama tuh HP tak lempar di laut sama-sama dengan. Ikran, izin komunikasi radio nelayan. Mari Jo, orang berkomunikasi secara benar sesuai dengan peruntukannya. Nelayan sadar frekuensi, frekuensi satu kara negeri. Kembali lagi di podcast Balmon Manado, Be Fresh, Balmon Manado Bercerita Frekuensi Radio. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu ikran, lalu tujuan dan pertimbangannya seperti apa, spesifikasi alatnya, dan upaya apa saja yang telah dilakukan Balmon Manado. Nah, sekarang kita mau tahu apa aja nih persyaratan untuk mendapatkan ikran tersebut. Mungkin Bapak Noipsel dapat. Baik, jadi salah satu syarat ya untuk kita memperoleh sertifikat yang namanya ikran, izin komunikasi radio nelayan. Jadi sebelum kita punya ikran, tentu ada beberapa syarat lagi. Salah satunya harus ikut BIMTEK. Nah, BIMTEK yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam materinya itu ada teknik radio, kemudian ada SOP cara percakapan, kemudian teknik radio juga diajarkan. Nah, setelah mengikuti BIMTEK, kemudian juga ada persyaratan lain. Misalnya harus memiliki surat keterangan dari himpunan HNSI, betul Pak. Nanti selain ada sertifikat LRC, harus ada surat dari himpunan nelayan Indonesia ya Pak, yang menegaskan bahwa betul yang bersangkutan adalah nelayan. Jadi dengan persyaratan itu kemudian kita ajukan by system, nanti akan terbit yang namanya ikran. Demikian. Oke, selanjutnya nih, langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mendukung ketertiban dan keteraturan dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio. Saya? Oke. Jadi langkah-langkah sudah disampaikan juga tadi, mungkin langkah-langkah apa yang kita lakukan di dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya ya terkait dengan pemanfaatan frekuensi. Jadi kita sudah melakukan banyak kegiatan, sebenarnya kita memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman, kita menyebarkan leaflet, kita talk show di media cetak maupun elektronik kita lakukan. Tapi itu belum cukup saya rasa ya. Kita terus menggelorakan semangat ini agar memang benar-benar masyarakat kita itu aware, paham, ngerti tentang untung ruginya ketika mereka menggunakan frekuensi tidak atau dengan berizin. Itu bisa disandingkan lah manfaatnya ketika mereka berizin seperti apa dan ketika tidak berizin seperti apa. Nah, jadi upaya ini terus kami galang, kami lakukan bersama stakeholder terkait. Kami berharap bahwa nanti di Sulawesi Utara sendiri lambat laun secara perlahan ini akan bisa tercipta suatu harapan-harapan yang kita sudah canangkan, kita inginkan
Sulawesi Utara itu tertib penggunaan frekuensi radio. Nah, salah satunya untuk nelayan juga, sebagai yang disampaikan Pak Noib tadi, kita secara berkala kita melakukan BIMTEK kepada para nelayan untuk memberikan sekali lagi pemahaman operating prosedur, cara penggunaan, cara berkomunikasi mereka di laut itu seperti apa ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan, kondisi bahaya, emergensi, itu bagaimana caranya mereka menggunakan. Kemudian frekuensi mana saja yang harus mereka manfaatkan ketika mereka ingin berkomunikasi dengan sesama nelayan atau dari nelayan ke pemilik atau pemilik kapal. Ada 2 case di nelayan perangkatnya. Perangkat pertama ada perangkat marine yang resminya itu memang menggunakan channeling, dan perangkat ikran inilah perangkat yang all band. All band itu bisa digunakan sesuai dengan kanal yang telah ditetapkan. Jangan menggunakan kanal di luar kanal yang telah ditetapkan. Itu akan berpotensi atau rentan menimbulkan gangguan kembali kepada pengguna lain. Jadi seperti itu upaya yang kami lakukan. Kami terus mendekatkan diri ke masyarakat agar terutama pengguna frekuensi agar mereka lebih paham, lebih mengerti, aware terhadap penggunaan frekuensi itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa lintas batas atau rentan pancaran frekuensi tidak bisa kita halang-halangi, tidak bisa kita batasi karena borderless ya sifatnya. Jadi masyarakat terus paham bahwa frekuensi itu tidak bisa kita pagar, tidak bisa kita batasi sejauh mana dia akan mancar, sejauh mana dia tidak boleh memancar. Jadi itu yang perlu kita berikan, penggunaan power, kemudian frekuensi, kemudian parameter-parameter lain saya rasa harus memang betul-betul diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, begitu. Bapak. Oke, yang terakhir nih, apa nih yang diharapkan dari ikran atau closing statement dari Bapak terkait? Ya, memang konsentrasi kita di ikran ini khusus nelayan ya. Sebagaimana telah diulas dan disampaikan tadi bahwa sampai hari ini laut kita itu kotor. Kotor bukan karena kotor pencemaran. Laut kita itu digunakan oleh sebagian atau beberapa nelayan yang mungkin dalam tanda petik kurang paham dengan pemanfaatan frekuensi itu. Jadi kita pengen luruskan semua ini agar mereka makin kesini itu makin ngerti, makin tahu. Otomatis dengan mereka makin paham, makin tahu, gangguan itu akan mulai berangsur-angsur akan berkurang. Kalau kita menghilangkan saya susah, karena kita coba perlahan kita mengurangi gangguan. Karena sampai hari ini juga sahabat frekuensi perlu ketahui kita juga masih menangani gangguan penerbangan yang HF. Sampai hari ini mesti kita identifikasi, agak repot memang karena posisi di laut untuk identifikasinya, tapi itu pun kita terus melakukan semaksimal mungkin agar kita bisa dapat mengidentifikasi pengguna atau pengganggu yang menggunakan frekuensi tidak sesuai dan menimbulkan efek ke pengguna yang lain. Itu Mbak Intan. Dari Bapak. Baik, memang perlu terus yang namanya sosialisasi berkelanjutan. Seperti di awal tadi disampaikan Kak Balmun bahwa kita punya platform, tujuannya satu, mensosialisasikan tentang pentingnya pengguna frekuensi radio itu sesuai dengan peruntukan. Salah satunya adalah frekuensi yang tadi kita bahas, frekuensi khusus maritim. Jadi harapan kami adalah dengan adanya iklan ini dapat menekan, meminimalisir yang namanya gangguan khususnya di band frekuensi penerbangan. Barangkali itu dari. Oke, baik. Oke, pemirsa di rumah, semoga bincang-bincang kita kali ini dan informasi dari narasumber-narasumber kita dapat meningkatkan pemahaman untuk sahabat frekuensi di rumah nih terkait dengan ikran dan peraturan yang berlaku tentang tata tertib komunikasi serta komunikasi sesuai kaidah dan peraturan kemaritiman. Oke, sehingga frekuensi nelayan legal, nelayan aman. Terima kasih kepada narasumber kita pagi ini, Bapak Herianto dan Pak Noibsel atas waktunya. Semoga tidak bosan-bosan diundang di podcast Balmun Manado Fresh. Jadi untuk sahabat frekuensi di rumah, jangan lupa untuk like, follow, dan share seluruh akun Balmon
Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Frekuensi nelayan legal, nelayan aman. Dan sadar frekuensi, frekuensi satukan negeri. Balmon Manado bisa. Yeay.